Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sikit. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak kelompok walaupun jumlahnya sedikit tetapi bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita tafsir Jalalain sampai di surah An-Nisa. Ayatnya 137. Ayat 137. Kita baca lebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, nabiin, tabi'in, para aulia wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, wa Al-Imamain Al-Jalilain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti, amadana Allahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الذين كفروا, sesungguhnya orang-orang. Innal ladzina amanu summa kafaru. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu yang dimaksud di sini bi Musa wa hum al-yahud. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu ini kaumnya Nabi Musa, Yahudi. Summa kafaru, kemudian mereka kafir bi ibadatil ijl. Kafir kenapa? Menyembah patung anak sapi. Umat Nabi Musa pertama dia beriman. Kemudian ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari, 30 ditambah 10, 40 hari atau 40 malam. Baliknya dari sana ternyata umatnya Nabi Musa pada kafir. Kafir apa? Menyembah patung anak sapi. Jadi itu Musa As-Samiri yang membuat patung anak sapi itu. Jadi orang-orang yang beriman, yaitu umatnya Nabi Musa Yahudi, summa kafaru, kemudian mereka kafir
ketika ditinggal Nabi Musa dengan menyembah ijil, anak sapi, yaitu patung anak sapi. Summa amanu, kemudian mereka iman lagi ketika Nabi Musa datang, murka Nabi Musa, ya, kemudian mereka iman lagi, balik lagi. Summa kafaru, setelah itu kafir lagi. Memang ini nak bikin main-main. Iman kafir lagi. Summa kafaru. Tengoklah kalau kita baca ayat ni, cuma anda maksud ini. Kalau secara harfiah saja, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Summa kafaru, kemudian dia kafir. Summa amanu, kemudian mereka iman. Summa kafaru, kemudian mereka kafir. Summa zdadu kufran, kemudian mereka bertambah kafir. Ya kan? Bolak-balik. Summa kafaru, kemudian mereka iman lagi. Summa kafaru, kemudian mereka kafir lagi. Tadi setelah Nabi Musa datang, dia balik iman lagi. Summa kafaru, kemudian mereka kafir lagi bi Isa, ketika diutus Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa alaihi salam, nggak ngakui. Makanya peristiwa penyalipan itu siapa yang ngejar-ngejar? Orang Yahudi. Dia memang nak ngejar, nak bunuh Nabi Isa. Nah, itu yang ngejar orang Yahudi, bukan orang Islam. Orang Islam belum ada, Nabi Muhammad belum lahir. Nah, jadi yang ngejar-ngejar Nabi Isa itu dulu orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini menurut versi Quran ya, kita punya, Nabi Isa diangkat ke langit. Yang disalib itu adalah murid Nabi Isa yang durhaka. Murid Nabi Isa yang durhaka disalib, bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Sampai hari ini Nabi Isa masih hidup di atas, di langit sana. Siapa yang ngejar-ngejar? Orang-orang Yahudi. Nah, itu dia. Sumazdadu kufran, kemudian mereka bertambah kafir lagi. Ini tak balik iman, tambah kafir lagi. Bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tambah kafir, tak percaya sama Nabi Muhammad. Nabi Musa dikejar-kejar, nak disalib dia, nak dibunuh dia. Setelah itu diutus Nabi Muhammad, dia kafir, tambah lebih kafir lagi. Memang Yahudi ini dari awal sampai akhir, tengok cerita Yahudi aja. Banyaknya kisah Yahudi di dalam Al-Quran. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak mengampuni mereka. Ma aqamu alaihi, atas apa yang mereka lakukan. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak memberi mereka jalan petunjuk, thariqan ilal haq, yaitu jalan menuju kebenaran. Ya, karena sudah melampaui batas. Dengan adanya Nabi Musa, dia beriman. Nabi Musa pergi selama 40 hari, dia kafir, nyembah anak patung anak sapi. Nabi Musa balik, dia iman lagi. Setelah itu Nabi Isa diutus, Summa kafaru, dia kafir lagi. Kemudian Nabi Muhammad diutus, dia tambah kafir. Maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak menunjukkan kepada mereka jalan petunjuk. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Basyir, yaitu berilah kabar gembira wahai Muhammad. Al-munafikin itu kepada orang-orang munafik.
Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik. Orang munafik kok dikasih kabar gembira? Kabar gembira tentang apa? Bi anna lahum adzaban alimah, bahwa sesungguhnya bagi mereka siksa yang sangat pedih, maksudnya kena prank. Kasih kabar gembira tuh apa? Mereka akan dapat siksa yang pedih. Itu kabar gembira. Itu orang munafik. Mu'liman huwa adzabun nar, yaitu azab yang menyakitkan, yaitu azab neraka. Siapa mereka orang-orang munafik tadi? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Berkawannya dia dengan orang-orang kafir, akrab dia orang-orang kafir, dijadikan wali-wali mereka, pimpinan mereka. Ngikut dia, patuh dia dengan orang-orang kafir. Min dunil mu'minin, mereka meninggalkan orang-orang yang beriman. Lebih pilih dia berkawan, dimanut, ya, taat kepada orang-orang kafir, menjadikan orang kafir menjadi pemimpin, menjadi pemimpin mereka yang mengurusi urusan mereka. Dunal mukminin, mereka tak mau orang-orang yang beriman. Lima yatawahamuna fihim minal quwwah. Kenapa orang-orang munafik kita? Ini ciri-ciri orang munafik ini gini. Kenapa orang munafik lebih pilih orang-orang kafir, berkawan orang kafir, ngeblok ke orang kafir, orang munafik? Kenapa? Karena menurut mereka orang-orang kafir ini dia lebih kuat. Kita di sana akan nanti lebih aman, lebih bahagia, lebih tenang, kita akan menang. Itu. Tuan ni, dia tengok itu. Ini dia lebih kuat dia. Siri yang kita bagi. Dia lebih percaya kepada orang-orang kafir. Tengok mantap ni, mantap. Yalah, kita ke sana. Ngeblok lebih milih ke orang kafir karena mereka salah paham. Mereka menyangka bahwa di pada mereka itu ada kekuatan. Ayat tahuna indahumul izzah, kata Allah, apakah mereka mencari kemuliaan bersama dengan orang-orang kafir tadi? Kau nak cari kemuliaan dengan orang-orang kafir tuh. Kau kalau bersama orang kafir kau jadi hebat, kau bisa diangkat mereka, kau dapat apa jabatan, pokoknya jadi orang hebat lah. Kalau dengan orang Islam, apalah orang Islam. Akhirnya dia pilih, dia mungkin akan dapat kemuliaan menurut orang-orang munafik kalau dia gabung dengan orang-orang kafir. Aila yajidunaha. Jadi kata Allah, apakah mereka mencari kemuliaan bersama orang-orang kafir? Maksudnya mereka tak akan dapat kemuliaan bersama orang-orang kafir. Itu salah paham, salah sangka saja. Kok ada orang-orang kok lebih ngeblok kepada orang-orang kafir, dipikir nanti dia akan dapat kemuliaan di sana. Itu tak akan dapat, prasangkaan yang salah. Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semuanya, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fala yanaluha illa awliya'uh, maka tidaklah mendapatkan kemuliaan kecuali wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wali-wali orang kafir tak akan dia dapat kemuliaan, tak ada cerita tuh. Paling dia jadi centeng saja. Jadi centeng, kasih duit aja, dia enggak centeng dah, tak dihargai di situ. Kalau nak kemuliaan, jadilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi wali-wali orang-orang kafir. Kau akan hina di sana. Kau akan hina di sana. Maka nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jannama jami'a.
Wa qad nazzala alaikumul kitab, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada kalian Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Allah telah menurunkan kepada kalian Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillah, yaitu ketika apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, yukfaru biha, maka ayat-ayat itu, Al-Quran itu akan diingkari, dikafirkan, maksudnya nggak percaya. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini ketika dibacakan ke orang-orang kafir, mereka akan mengingkari. Kalian kok bersama mereka? Ketika mereka disampaikan kepada mereka ayat Al-Quran, mereka akan ingkari, akan kafir terhadap Al-Quran. Wa yustahza'u biha, dan Al-Quran akan diremehkan, akan dihinakan oleh mereka. Kalian orang-orang munafik duduk dengan mereka, tengok Quran dibaca, mereka kafir, Quran malah dihinakan. Kok mereka gabung ke situ? Fala taqudu mahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka, yaitu orang-orang kafir. Jangan kalian duduk dengan orang-orang kafir wal mustazin, dan orang-orang yang menghinakan Al-Quran, menghinakan agama. Jangan, kau tak usah duduk dengan mereka. Karena mereka itu, majlis mereka itu majlis menghinakan Al-Quran, mengkafirkan, mengkufuri Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Hatta yakhudu bi haditsin ghairi, sampai mereka ngobrol tentang cerita yang lain. Kecuali pas ketika dah tak ada dia bahas tentang Quran, menghinakan Al-Quran apa, terus dia bahas tentang lain. Pokoknya tak bahas tentang menanam jagung, nanam kacang, mancing umpamanya nih. Dia tak ada urusan menghinakan Al-Quran dan sebagainya. Kau kalau masih macam itu, bolehlah kau duduk, maksudnya. Jadi kau tidak ikut menghina. Kalau mereka sedang menghinakan Al-Quran, kalian ada, berarti kalian ikut gitu. Jangan. Jadi maksudnya apa? Boleh duduk dengan orang-orang kafir, ya, yang mana mereka, pembahasan mereka itu tidak melecehkan Allah, tidak melecehkan Rasulullah, tidak melecehkan Al-Quran. Kalau begitu tak usah duduk. Mereka yang sedang duduk sama kawan, ya, tapi bahasanya bahasan biasa, bukan urusan seperti agama. Seperti ini, ya nggak apa-apa sih, duduk nggak masalah, ngobrol-ngobrol nggak ada masalah. Jadi bukan berarti harus tinggalkan gitu, tidak. Tengok-tengok dulu apa yang dibahas. Innakum idzam mithluhum, maka sesungguhnya kalian ketika itu maka sama seperti mereka, fil itsmi, di dalam dosanya. Diam aja di situ. Mereka sedang menghinakan Al-Quran, menghinakan Islam, menghinakan Nabi, diam aja sambil duduk ngopi sama-sama. Jadi ngobrol ini diam. Innakum idzam misluhum, maka sungguhnya kalian ketika itu sama seperti mereka yang menghinakan Al-Quran, menghinakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menghinakan Islam. Bil ismi, di dalam dosa juga, yang kira tak dosa. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir sama-sama, mereka ini di neraka jahanam. Orang munafik masuk neraka jahanam, orang kafir masuk neraka, bareng kawan ya. Karena di dunia ini mereka kawan, kok di akhirat kawan juga lah. Tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Kama jama'u fi dunya al-kufri wal istihza'a, betul. Seperti mereka berkumpul di dunia ini di dalam kekafiran dan di dalam meremehkan, mengejek Islam, mengejek Al-Quran. Tengok, coba tak percaya kalau orang-orang ngejek-ngejek Al-Quran, menghinakan. Jadi kesimpulannya apa? Siapa temanmu di dunia, itulah temanmu di akhirat. Siapa temanmu di dunia, itulah temanmu di akhirat. Mereka orang-orang munafik, dia suka dengan orang-orang kafir di dunia ini, ya mereka di akhirat pun sama juga, dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam.
alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Orang-orang munafik itu siapa? Alladzina yatarabbasun ayyan ta'dziruna bikum ad-dawa'ira fa in kana lakum fathun dhafrun wa ghanimatun minallah qalu alam nakum ma'akum. Jadi orang munafik ini orangnya nih licik dia. Orang munafik ini gini, dia ini nunggu aja ketika ada peperangan antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin, ini terjadi peperangan. Orang-orang munafik ini dia di tengah. Di tengah dia. Apa di tengah? Dia nunggu aja. Ini yang menang siapa nih? Yang memang muka-muka penakut orang munafik itu. Ini siapa yang menang nih? Dia ini licik orangnya. Mereka ini pandai, atau orang ini berwajah dua, bermuka dua, bermuka dua. Dia ketemu orang kafir, dia jadi kafir. Ketemu orang Islam, dia jadi Islam. Jadi ketika terjadi peperangan, orang-orang munafik ini dia nunggu, tengok, oh yang menang orang Islam. Ketika yang menang orang Islam, apa katanya? Fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum. Maka ketika kemenangan dari Allah untuk kalian, perang, orang Islam menang, qalu alam nakum ma'akum, kata orang-orang munafik, orang-orang Islam, kami kan sama kalian kan, kata dia. Terjadi perang di tengah aja nih. Ketika orang Islam menang, kata dia datang ke orang Islam, kami sama kalian kan, kami kan sama kalian, kata dia. Orang munafik ini bilang, kami kan sama kalian kan, kayak itu. Alam nakum ma'akum fil ladzin wal jihad fa'atuna minal ghanimah. Kami kan sama kalian ikut jihad juga. Karena gitu ini kan ghanimah rampasan perang, kami kasih juga lah, kata orang munafik. Orang Islam menang, dia nak ikut menang, ngaku dia kami sama kalian nih, sama ikut jihad juga. Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Nah, setelah ketika perang nih, orang munafik dia kan di barisan orang Islam, dia ikut perang, tapi hati dia kan tengah-tengah ya, tipu-tipu. Islam menang, kami kan ikut jihad, kami kan sama kalian, kami dapatlah, kasihlah kami apa ini mah tentu, kami kan orang Islam. Tapi ketika kemenangan itu bagi orang-orang yang kafir, qalu alam nastawid alaikum, maka orang-orang munafik itu bilang dengan orang-orang kafir, wa naqdir ala akhdikum wa qatlikum fa abqaina alaikum, bukankah kami dia di barisan orang Islam, katanya, bukankah kami istilahnya ikut juga membantu kalian, cuma di bagian orang Islam. Jadi istilahnya apa, kami sebetulnya bisa waktu itu nak bunuh kalian, nak nangkap kalian, tapi sebenarnya kami biarkan. Istilahnya dia nih, kami memang di kelompok sana, tapi kami bantu kalian loh, kata orang munafik. Kami tak bunuh kalian, kami tak tangkap kalian. Ini waktu orang kafir menang, kata dia. Istilahnya apalah kalau kata bahasa kita nih, macam mata-mata lah. Orang munafik ini ngaku dia kalau orang kafir yang menang, dia bilang
kami ini sebetulnya bantu kalian walaupun di pihak orang-orang Islam. Kami tak ada bunuh kalian, tak ada tangkap kalian. Fa'abqaina alaikum, dan kami tetap bersama kalian. Tuh. Wa namna'akum minal mu'minin ayyadhfaru bikum, dan aku istilahnya menjaga kalian jangan sampai kalian ini dibunuh oleh orang-orang mukmin. Kami jaga lu, jaga supaya kalian ini tidak terbunuh. Ayyadhfaru bikum bitakdzilihim wa murasalatikum bi akhbarihim. Jadi macam mata-mata dibilang ini orang Islam dia kudanya sekian, tentaranya sekian, dia akan berangkat jam sekian. Itu dibocorin sama orang-orang munafik. Jadi ketika menang dia bilang, kami kan bantu kemarin, kami tunjukkan ini tentaranya berapa jumlahnya, ini jumlahnya. Jadi siapapun yang menang, orang munafik itu maunya ikut menang. Itu dia kurang ajarnya ya. Karena orang Islam yang tetaplah kami kan sama kalian perang. Kalau ini dia bilang kami kan cuma mata-mata saja, kami bantu kalian, kami tunjukkan ini rahasianya, ini rahasia ini, rahasia ini. Itu orang munafik. Qulna alaikum minna qala Allah ta'ala fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghakimi antara kalian dan mereka yaumul kiamat, nanti di hari kiamat. Wa ayyudkhilakumul jannah wa yudkhilakumun nar, yaitu dengan memasukkan kalian ke dalam surga wahai orang-orang yang beriman, dan akan memasukkan mereka orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik juga orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan memberikan pada orang-orang kafir yaitu jalan untuk menghabisi orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada orang Islam itu perang sampai dihabisi sama orang-orang kafir, tidak ada. Bahkan di perang Uhud saja, di perang Uhud menurut orang ini sebetulnya orang Islam pertama memang menang. Orang kekuatan umat Islam ini bisa istilahnya memukul mundur orang-orang kafir. Tapi kemudian karena sedikit ada permasalahan para pemanah yang kata Rasul, kalian jangan turun dari gunung ini apapun yang terjadi, pokoknya sampai perang selesai. Ternyata setelah orang-orang kafir itu mundur, dikira orang di atas, oh perang dah selesai, orang dah ngumpul-ngumpul ghanimah nih, kata yang dipanah. Sehingga ternyata orang-orang kafir ini dia itu bukan balik kampung, cuma memutari gunung saja. Ini gunungnya pemanah Jabal Rumah itu kalau kita ke Madinah kita ziarah Uhud, itu ada makamnya Sayyidina Hamzah. Disitulah terjadi peperangan. Ada depannya ada gunung kecil, di depannya makam Sayyidina Hamzah pamannya Rasulullah. Itu tempat para pemanahnya ada di situ. Mana disebut Jabal Rumah. Jabal rumah itu bukan rumah jamur ramin. Itu rumah itu artinya para pemanah. Jadi maksudnya gunung tempat para pemanah kaum muslimin ada di situ. Kata Rasulullah, kalian pokoknya jangan turun sampai aku bilang turun. Kita lihat kaum muslimin orang bisa memukul mundur orang-orang kafir. Pada waktu itu ternyata orang kafir ini enggak dikira balik, cuma mutar bukit aja, dari sini mutar, dipukul mundur, dari sini mutar, tak nampak ini gunung. Akhirnya para pemanah ini nengok, oh ini perang dah selesai, di sini dah kumpul-kumpul ghanimah. Oh perang dah selesai kok, ayo kita turun yuk, ayo turun. Bingung nih. Tak, Nabi bilang jangan turun sampai Nabi bilang sudah selesai, suruh turun.
Enggak, itu lu udah selesai itu orang-orang yang ngambil ghanimah. Akhirnya tengok tuh, iya memang udah selesai, musuh dah balik. Akhirnya kebanyakan para pemenang turun, hanya tinggal beberapa orang saja. Tentara musyrikin yang pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid ini bergeliga memang dia. Setelah masuk Islam, memimpin kaum muslimin ini tidak pernah terkalahkan, tak pernah kalah. Jadi ketika di perang Uhud ini dia belum masuk Islam. Perang Uhud inilah waktu terbunuhnya paman Rasul Sayyidina Hamzah, kemudian dimakamkan di situ. Yang membunuh adalah Wahsy, hamba sayanya Hindun, hamba sayanya Abu Sufyan, ditombak ya dari jauh. Jadi ketika ini pemanah sudah turun, tentara kaum musyrikin dari belakang ini, ya, karena di atasnya kosong, tinggal beberapa orang saja, gunung ini dikuasai. Akhirnya mereka yang bertinggi di atas tinggal senang saja mengalahkan orang kaum muslimin. Nah, tetapi pada waktu itu, jadi versi ini bukan umat Islam itu tidak kalah, cuman mengatur siasat. Ini kalau diteruskan hancurlah kita. Mereka ada menguasai sana, ayo mundur. Bahasanya gitu. Jadi tidak kalah, tetapi untuk mengatur siasat perang. Kalau dihantam terus ya namanya setor nyawa lah, ya mundurlah karena ini sudah dikuasai. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wa la yaj'alnya lam itunya tidak akan pernah. Kalau walam yaj'al pakai lam itu tidak menjadikan. Kalau walai pakai lan tidak akan pernah menjadikan. Nah, itu bedanya itu. Pokoknya orang bilang walam azhab, saya tidak pergi. Tapi kalau bahasa Arab nih, kalau walan azhab, saya tidak akan pernah pergi. Di sini Allah menggunakan kata walan. Jadi walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan pernah menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menghabisi orang-orang yang beriman. Tak akan pernah. Jadi memang Islam akan terus menang. Tak terima orang Islam kalau sampai dikalahkan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka yukhadi'una Allah. Yukhadi' ini nipu. Nipu, licik dia, menipu Allah Subhanahu wa taala bil izhari khilafa ma abtunu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahu an dunyawiyah. Yaitu dengan mereka ini menampakkan sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang ada di dalam diri hatinya. Dia kafir tapi nampak-nampakkan Islamnya, kan nipu Allah namanya. Di orang-orang munafik itu menipu Allah, dia pura-pura Islam tapi hakikatnya hatinya tidak Islam. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan menipu mereka. Fa yujazihim ala khida'ihim, Allah akan membalas dengan atas tipuan orang-orang munafik tadi. Wa yufduna fid dunya bidla'illahi nabiyahu ala ma abdanu wa yu'aqibuna bil akhirah. Itu dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan ya apa yang mereka simpan di dalam hatinya melalui Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah kasih tahu. Nabi Allah kasih tahu. Siapa? Nabi tahu. Ini munafik. Nabi itu tahu. Makanya ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bunuh saja orang-orang munafik itu? Kau kan tahu mana yang munafik, mana yang tidak.
Nabi tak mau. Sholat ikut sama Nabi, sholat, tapi dia munafik. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau tak bunuh saja orang-orang munafik itu? Apa kata Rasulullah? Bukan Rasulullah tak tahu, Rasulullah tahu, Allah kasih tahu. Makanya di sini disebutkan Rasulullah itu yang ngasih. Rasulullah tahu mana munafik mereka, tapi Rasulullah tidak mau membunuhnya begitu. Kenapa? Karena orang lain tak tahu. Nanti yang akan tersebar di luar, anna Muhammadan qatala ashabah, bahwa sesungguhnya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Iyalah, ada orang munafik ikut sholat. Habis sholat di munafik bunuh. Yang di luar sana bilang, Muhammad bunuh kawannya sendiri lah. Macam mana? Orang akan lari semua dari Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah biarkan. Rasulullah pada waktunya dia akan kena. Itu contoh waktu perang dan lain sebagainya. Kenanya dia di situ. Baru nampak ada masanya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka berdiri untuk sholat maka mereka berdiri dengan malas-malasan, berat. Tandanya orang munafik kalau nak sholat berat, orang munafik bahaya, malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa bi sholatihim, mereka menampakkan kepada orang-orang sholatnya, ni aku sholat, ni aku sholat, ni aku sholat. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yusallun, yakni mereka tidak sholat illa qalila, kecuali sikit aja. Sholat dia kalau nampak orang, tak nampak orang tak sholat, dan dia orang munafik. Nak sholat malas. Ini Quran ni. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas, kalau disuruh sholat malas, kalau pas sholat hanya untuk biar orang tengok saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila, sholatnya bolong-bolong. Itu dia. A'udzubillah subhanallahi subhanakallah sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.